Halo sahabat kisah seram, di episode pertama ini kami akan mengisahkan seorang pendaki asal Surabaya yang tersesat 6 hari di Gunung Semeru dan bertemu berbagai hal mistis. Kisahnya sangat menyeramkan, jangankan bulu kuduk, bulu jaket pun berdiri saking seramnya. Tonton episode pertama ini sampai selesai. Gunung Mahameru, atau lebih dikenal sebagai Gunung Semeru, adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa, menjulang setinggi 3.000 meter di atas permukaan laut. Terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, gunung ini bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga syarat dengan mitos dan legenda yang telah mengakar selama berabad-abad. Dalam kepercayaan Hindu, Semeru dianggap sebagai replika Gunung Meru, pusat alam semesta dalam mitologi India kuno. Konon, gunung ini adalah tempat bersemayamnya para dewa, dan puncaknya, Mahameru, adalah gerbang menuju dunia spiritual. Sejak zaman kerajaan Majapahit, Semeru telah menjadi tempat suci untuk meditasi dan ritual. Cerita rakyat setempat menyebutkan bahwa gunung ini dijaga oleh entitas gaib, mulai dari roh leluhur, demit, hingga makhluk-makhluk mistis yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Penduduk sekitar sering kali memperingatkan para pendaki untuk tidak sembarangan berbicara atau bertindak di gunung ini, karena Semeru dikenal angker dan penuh dengan misteri. Salah satu larangan yang terkenal adalah untuk tidak mendaki dengan hati yang tidak bersih atau niat yang buruk, karena gunung ini konon memiliki cara untuk menghukum mereka yang melanggar. Selain mitos, Semeru juga memiliki sejarah kelam. Banyak pendaki yang hilang tanpa jejak di lerengnya, beberapa ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar, dan ada pula yang tidak pernah kembali. Cerita tentang desa-desa gaib, penampakan tentara kuno, hingga makhluk dengan wajah binatang seringkali dibisikkan di antara komunitas pendaki. Meski begitu, keindahan alam Semeru dari Ranukumbolo yang memesona hingga padang savana Oro-Oro Ombo terus menarik ribuan pendaki setiap tahunnya. Namun tidak semua yang datang ke Mahameru pulang dengan cerita bahagia. Salah satunya adalah kisah Ahmad Maulida Akbar, seorang pendaki yang mengalami pengalaman mengerikan di gunung ini. Ahmad Maulida Akbar, seorang pemuda berusia 27 tahun dari Surabaya, adalah pendaki berpengalaman yang telah menaklukkan beberapa gunung di Indonesia, termasuk Rinjani dan Kerinci. Ia dikenal sebagai sosok yang pemberani, tetapi juga keras kepala. Pada Oktober 2024, Ahmad memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru bersama 3 temannya, Bima, Rina, dan Dika. Mereka berencana menikmati keindahan Ranukumbolo dan mencapai puncak Mahameru dalam waktu 3 hari. Dengan peralatan lengkap dan izin pendakian yang sudah diurus, mereka memulai perjalanan dari pos pendaftaran di Ranupani. Hari itu cerah dengan langit biru yang hampir tanpa awan. Perjalanan menuju Ranukumbolo berjalan lancar. Ahmad, yang selalu menjadi pemimpin rombongan, seringkali bercanda dan menceritakan pengalaman pendakiannya yang lain. Namun Rina, yang paling sensitif di antara mereka, beberapa kali meminta Ahmad untuk tidak terlalu keras berbicara tentang hal-hal yang dianggap tabu di gunung, seperti bersiul di malam hari atau menyebut nama-nama tertentu. Ahmad hanya tertawa, menganggap itu sebagai takhayul belaka. Malam itu mereka berkemah di tepi Ranukumbolo. Danau yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau itu tampak seperti lukisan, dengan airnya yang jernih memantulkan bintang-bintang. Setelah makan malam, mereka duduk di sekitar api unggun, berbagi cerita. Dika, yang baru pertama kali mendaki Semeru, bertanya tentang mitos gunung ini.
Rina dengan serius menceritakan tentang larangan mendaki dalam jumlah ganjil, karena konon gunung ini tidak menyukai rombongan dengan jumlah yang tidak seimbang. Ahmad seperti biasa mengejek cerita itu. "Kalau takut, ngapain ikut mendaki?" katanya sambil tertawa. Namun di tengah tawa Ahmad, Rina tiba-tiba membisu. Wajahnya pucat, matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan, di balik pepohonan yang mengelilingi danau. "Ada apa, Rin?" tanya Bima. Rina hanya menggeleng, tetapi tangannya gemetar. "Aku cuma merasa ada yang memperhatikan kita," bisiknya. Ahmad mengangguk sinis dan menyuruh semua untuk tidur, mengatakan bahwa besok adalah hari yang panjang. Malam itu Ahmad bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di tengah hutan yang gelap dengan kabut tebal yang menyelimuti setiap langkahnya. Ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang berulang-ulang memanggil namanya. Tiba-tiba ia melihat sosok tinggi berdiri di kejauhan dengan wajah yang tidak jelas, tetapi matanya bersinar merah. Ahmad terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal. Ia melirik jam tangannya, pukul 03.00 dini hari. Di luar tenda, suasana sunyi, hanya ada suara angin yang bertiup pelan. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu hanya mimpi buruk karena kelelahan. Pagi hari, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kalimati, pos terakhir sebelum pendakian ke puncak Mahameru. Jalur menuju Kalimati melewati Oro-Oro Ombo, padang savana yang luas dengan rumput kuning keemasan. Namun, sejak pagi, cuaca mulai berubah. Awan gelap mulai menutupi langit dan kabut tipis mulai turun. Bima yang membawa peta dan GPS memperingatkan bahwa mereka harus berhati-hati karena kabut di Semeru bisa sangat tebal dan membingungkan. Di tengah perjalanan, Ahmad mulai merasa ada yang tidak beres. Ia seringkali mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rina juga tampak semakin gelisah, seringkali berhenti dan menatap ke arah hutan dengan wajah pucat. "Aku dengar suara orang ketawa tadi," katanya dengan suara bergetar. Dika mencoba menenangkannya, tetapi suasana mulai tegang. Ketika sampai di Kalimati, kabut sudah sangat tebal. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan menunggu kabut reda sebelum melanjutkan ke puncak. Namun, di tengah proses mendirikan tenda, Ahmad menyadari bahwa tasnya hilang. Ia yakin telah membawanya sepanjang perjalanan, tetapi tas itu lenyap begitu saja. Di dalam tas itu ada sebagian besar makanan, kompas, dan senter cadangannya. "Mungkin jatuh di jalan," kata Bima, tetapi Ahmad merasa ada yang aneh. Ia tidak ingat pernah melepas tas itu. Malam itu, suasana di kemah semakin mencekam. Kabut tidak kunjung reda, dan suhu turun drastis. Mereka hanya bisa mendengar suara angin yang menderu dan sesekali suara ranting patah di kejauhan. Rina menolak keluar dari tenda, mengatakan bahwa ia melihat bayangan bergerak di luar. Ahmad, yang mulai kesal dengan ketakutan Rina, memutuskan untuk memeriksa keadaan di sekitar kemah. Ia membawa senter dan pisau lipat, berjalan beberapa meter dari tenda. Di tengah kabut, Ahmad merasa seperti ada yang mengikuti. Ia mendengar suara napas berat, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tetapi kabut tampak bergerak, membentuk bayangan-bayangan aneh. Tiba-tiba, senternya mati. Ahmad mencoba menyalakannya berulang kali, tetapi tidak berhasil. Panik. Ia berlari kembali ke tenda, hanya untuk menemukan bahwa tenda mereka kosong. Bima, Rina, dan Dika tidak ada di dalam. "Ahmad," suara itu terdengar dari kejauhan, samar tetapi jelas. Itu suara Rina, tetapi ada sesuatu yang aneh, seperti bergema di udara. Ahmad berteriak memanggil nama teman-temannya, tetapi tidak ada jawaban.
Ia mencoba mencari jejak mereka, tetapi kabut membuatnya sulit melihat apapun. GPS-nya juga tidak berfungsi, hanya menunjukkan garis-garis acak di layar. Dengan jantungan yang semakin kencang, Ahmad menyadari bahwa ia tersesat. Ahmad berjalan selama berjam-jam, mencoba mencari jalan kembali ke Kalimati atau setidaknya ke jalur utama. Kabut masih tebal dan hutan di sekitarnya tampak semakin asing. Pohon-pohon yang tadinya biasa kini terlihat bengkok dan menyeramkan, seperti memiliki wajah yang mengintip dari kulit kayunya. Ia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama, meski ia yakin telah berjalan lurus. Tiba-tiba, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Berharap itu adalah api unggun pendaki lain, Ahmad mempercepat langkahnya. Namun ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa itu bukan api unggun, melainkan lentera-lentera tua yang tergantung di dahan-dahan pohon. Cahayanya kuning pucat dan ada bau aneh di udara, seperti campuran bunga busuk dan darah. Di depannya, tersembunyi di balik kabut, muncul sebuah perkampungan kecil. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu dan bambu dengan atap daun kelapa yang sudah lapuk. Ada sekitar selusin rumah, dikelilingi oleh pagar kayu yang penuh ukiran aneh, seperti simbol-simbol kuno yang tidak dikenal Ahmad. Ia mendekati perkampungan itu dengan hati-hati, berharap menemukan bantuan. Namun, ketika ia masuk, ia langsung merasa ada yang salah. Penduduk perkampungan itu mulai keluar dari rumah mereka, dan Ahmad hampir menjerit ketika melihat wajah mereka. Mereka berjalan seperti manusia, mengenakan pakaian sederhana seperti petani, tetapi wajah mereka bukan manusia. Ada yang memiliki wajah seperti harimau dengan taring mencuat dan mata kuning yang menyala. Ada pula yang berwajah seperti burung hantu dengan mata besar dan paruh tajam. Yang lain memiliki wajah ular dengan sisik yang berkilau di bawah cahaya lentera. Mereka menatap Ahmad dengan ekspresi yang sulit dibaca, tidak bermusuhan, tetapi juga tidak ramah. "Selamat datang, pendatang," kata salah satu dari mereka yang berwajah serigala. Suaranya dalam dan bergema, seperti keluar dari gua. Ahmad mundur, tangannya mencengkeram pisau lipatnya. "Kalian siapa? Ini di mana?" tanyanya dengan suara gemetar. "Kami adalah penjaga lereng Mahameru," jawab makhluk itu. "Kau tersesat, bukan? Tidak semua yang tersesat bisa menemukan kampung kami. Kau istimewa." Ahmad tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya ingin kabur, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Makhluk-makhluk itu mulai mendekat, membentuk lingkaran di sekitarnya. Salah satu dari mereka yang berwajah babi hutan mengendus udara di dekat Ahmad. "Bau ketakutan," katanya, lalu terkekeh dengan suara yang mengerikan. Tiba-tiba, suara jenderang terdengar dari tengah kampung. Makhluk-makhluk itu berhenti, lalu berpaling ke arah suara. "Waktunya ritual," kata yang berwajah serigala. Mereka mulai berjalan menuju tengah kampung, seolah lupa pada Ahmad. Tanpa berpikir panjang, Ahmad berlari ke arah berlawanan, masuk ke dalam hutan yang gelap. Ia tidak peduli kemana ia pergi, asalkan jauh dari tempat itu. Setelah berlari hingga napasnya tersengal, Ahmad akhirnya berhenti di bawah sebuah pohon besar. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari, tetapi kabut masih belum reda. Tubuhnya lemas dan perutnya keroncongan karena ia tidak makan sejak kemarin. Air minumnya juga hampir habis. Di tengah keputusasaan, ia mendengar suara langkah kaki yang teratur, seperti barisan tentara. Dari balik kabut, muncul sekelompok sosok yang mengenakan baju zirah kuno, seperti yang digunakan pada zaman kerajaan Majapahit. Mereka membawa tombak dan pedang, berjalan dalam formasi yang rapi. Wajah mereka tidak terlihat jelas karena kabut, tetapi Ahmad bisa merasakan tatapan mereka yang dingin.
Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin mengangkat tangan dan barisan itu berhenti. "Siapa kau yang berani menginjak tanah suci Mahameru?" tanya sosok itu dengan suara yang berat dan penuh wibawa. Ahmad gemetar, tidak tahu apakah ini nyata atau halusinasi. "Saya tersesat," katanya. "Saya cuma ingin pulang." Sosok itu mendekat dan untuk pertama kalinya Ahmad melihat wajahnya. Itu bukan wajah manusia, melainkan tengkorak yang terbakar dengan api biru yang menyala di dalam rongga matanya. "Tidak ada yang tersesat di Mahameru tanpa alasan," katanya. "Kau telah melanggar batas, sekarang kau milik gunung ini." Ahmad menjerit dan berlari lagi, kali ini tanpa arah. Suara langkah kaki tentara itu mengikuti, tetapi ketika ia menoleh, mereka lenyap. Hanya ada kabut dan suara tawa yang bergema di udara. Ia terus berlari hingga akhirnya jatuh ke dalam sebuah jurang kecil. Kepalanya membentur batu dan segalanya menjadi gelap. Ketika Ahmad sadar, ia tidak lagi berada di hutan. Ia terbangun di sebuah gua yang luas, dengan dinding-dinding yang dipenuhi ukiran aneh. Cahaya hijau pucat memancar dari kristal-kristal yang tertanam di dinding. Di tengah gua ada sebuah altar batu, dan di atasnya terdapat sesosok wanita yang mengenakan jubah putih. Wajahnya cantik, tetapi matanya kosong, seperti tidak memiliki jiwa. "Kau telah sampai di jantung Mahameru," kata wanita itu dengan suara yang lembut tetapi menggigilkan. "Tidak semua manusia bisa sampai ke sini. Kau telah dipilih." "Dipilih untuk apa?" tanya Ahmad. Suaranya serak karena ketakutan dan kelelahan. "Untuk menjadi bagian dari gunung ini," jawab wanita itu. "Mahameru bukan sekadar gunung. Ia hidup dan ia lapar. Jiwa-jiwa seperti kau adalah pengorbanannya." Ahmad mencoba bangkit tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya. Wanita itu mendekat dan untuk pertama kalinya Ahmad melihat bahwa kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang dan dari balik jubahnya keluar bayangan-bayangan hitam yang bergerak seperti ular. "Jangan takut," bisik wanita itu. "Kau akan abadi di sini." Tiba-tiba gua itu berguncang. Suara gemuruh terdengar dan dari langit-langit gua tetesan air mulai jatuh. Ahmad merasa tubuhnya kembali bisa bergerak. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menjauh dari altar menuju terowongan kecil di sisi gua. Wanita itu tidak mengejar, hanya tersenyum sambil berkata, "Kau tidak bisa lari dari Mahameru." Ahmad tidak tahu berapa lama ia merangkak di dalam terowongan itu. Cahaya hijau dari gua perlahan memudar, digantikan oleh kegelapan total. Ia merasa seperti berada di dunia lain, tetapi tekad untuk hidup membuatnya terus bergerak. Akhirnya, ia melihat cahaya di ujung terowongan. Dengan susah payah ia keluar dan mendapati dirinya kembali di hutan, tetapi kabut sudah hilang. Di kejauhan, ia mendengar suara orang berteriak memanggil namanya. Itu suara Bima. Ahmad berlari ke arah suara itu dan akhirnya menemukan teman-temannya di dekat Ranu Kumbolo. Mereka tampak panik, mengatakan bahwa Ahmad menghilang selama 3 hari tanpa jejak. Rina menangis, mengaku bahwa ia melihat Ahmad berjalan ke arah hutan sendirian di malam kabut itu. Tetapi ketika mereka mencoba mencari, ia lenyap. Ahmad menceritakan pengalamannya, tetapi teman-temannya hanya memandangnya dengan tatapan aneh. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin ia bertahan 3 hari tanpa makanan dan air, apalagi dengan cerita tentang perkampungan gaib dan tentara kuno. Namun ketika Ahmad memeriksa tubuhnya, ia menemukan bekas luka aneh di lengannya, seperti ukiran simbol yang sama dengan yang ia lihat di perkampungan itu. Ahmad dan teman-temannya akhirnya kembali ke Ranupani, tetapi pengalaman itu meninggalkan trauma yang mendalam. Ahmad tidak pernah mendaki lagi setelah kejadian itu.
Ia sering bermimpi tentang wanita di gua itu yang terus memanggil namanya. Kadang-kadang, di tengah malam, ia mendengar suara jendrang samar, seperti yang ia dengar di perkampungan gaib. Penduduk Ranupani yang mendengar cerita Ahmad hanya mengangguk pelan. Salah satu tetua desa berkata, Mahameru bukan tempat untuk manusia biasa. Kau beruntung bisa kembali, tetapi sebagian dari jiwamu mungkin masih tertinggal di sana. Hingga kini, Gunung Semeru tetap berdiri megah, menyimpan rahasia-rahasia yang tidak pernah sepenuhnya terungkap. Bagi mereka yang berani mendaki, Mahameru menawarkan keindahan yang tiada tara. Tetapi juga peringatan, tidak semua yang naik ke puncaknya akan pulang dengan jiwa yang utuh.